Bencana alam tidak memilih korban, tidak peduli suku, ras, maupun agama. Saat tanah berguncang atau gelombang air datang, kita semua sama, manusia yang rentan dan membutuhkan pertolongan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pentingnya THK dalam kehidupan. Contohnya yaitu hubungan antara manusia dengan alam, atau yang disebut dengan palemahan. Pada video kali ini, saya menggunakan bencana alam yang terjadi pada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Penyebab banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebabkan oleh adanya intensitas hujan tinggi, siklon tropis, deforestasi dan erosi, serta kurangnya daerah resapan. Adapun dampak yang disebabkan oleh banjir yaitu rumah terendam dan rusak, evakuasi penduduk dan pengungsian, infrastruktur dan pertanian yang hancur, serta krisis air bersih dan penyakit. Adapun faktor lainnya yaitu karena adanya keterlibatan manusia dalam merusak alam, sehingga saat banjir datang, bukan hanya air yang keluar, tetapi banyaknya kayu gelondongan yang ikut hanyut terbawa arus. Beberapa berita yang saya baca memberitahu bahwa adanya indikasi pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log. Dan juga pada saat bencana alam yang terjadi di daerah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengakibatkan kerusakan yang parah serta banyaknya jumlah korban bencana jiwa. banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten dan kota di 3 provinsi di Sumatera terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga 15 Desember jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 orang. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah korban jiwa terbanyak dengan total 424 orang meninggal dunia dan 32 orang hilang. Berikutnya Sumatera Utara yakni 349 jiwa meninggal, sementara 90 orang masih belum ditemukan. Dan Sumatera Barat jumlah korban meninggal mencapai 243 orang dan 90 lainnya hilang. Sehingga data terkini dari Dashboard Penanganan Dampak Bencana Banjir dan Longsor BNPB mencatat ada 1.016 orang meninggal dunia dan 212 orang belum ditemukan. Lebih dari 7.600 orang terluka dan ratusan ribu orang masih mengungsi. Akibat bencana alam ini, saudara, lebih dari 158.000 rumah rusak, 434 rumah ibadah, 290 gedung kantor, serta 145 jembatan hancur, hingga akses ke sejumlah wilayah masih terputus. Ketika bumi menguji dengan bencana, kita diingatkan bahwa tali persaudaraan sebagai sesama manusia jauh lebih kuat daripada apapun. Toleransi bukan sekadar teori, tetapi tindakan nyata di saat paling dibutuhkan. Bencana alam mengajarkan kita pelajaran berharga tentang THK, yaitu kemanusiaan sebagai nilai universal yang melampaui identitas agama. Selanjutnya, tentang kolaborasi praktis dalam aksi nyata membantu sesama, dan juga ruang bersama yang dihormati dan digunakan secara bergantian, serta empati dan solidaritas sebagai bahasa universal.
Mari terus jaga semangat toleransi ini tidak hanya saat bencana, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, karena pada hakikatnya kita semua adalah saudara dalam kemanusiaan. Adapun cara untuk mencegah banjir yaitu pertama, jaga lingkungan sekitar dengan cara jangan jadikan sungai atau selokan sebagai tempat pembuangan sampah. Yang kedua, ada hindari membangun rumah di pinggir sungai karena berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air melonjak. Yang ketiga, lakukan program tebang pilih dan reboisasi seperti tanam tunas pohon baru setelah menebang pohon berkayu untuk regenerasi hutan. Yang keempat, rutin bersihkan saluran air. Bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Dan yang terakhir, buat sumur resapan agar air hujan lebih cepat diserap oleh tanah.